Selamat pagi teman-teman terkasih. Saya itu jarang, bahkan hampir tidak pernah itu misa di gotong-gotong. Beberapa saya kenal, banyak yang saya tidak kenal. Teman-teman, ketika saya lahir saya dikasih nama Chandra. Padahal saya punya bapak itu OFM, orang Flores Manggarai. Dan orang Manggarai itu hampir tidak ada yang namanya Chandra. Ya, punna Congkoden, ya pasti Jai. Ya, itu. Kalau ya Congkoden banyak yang namanya Chandra. Ya, saya orang Manggarai dikasih nama Chandra. Jadi sebagai anak, saya bertanya kepada saya punya bapak, Pak, apa artinya Chandra? Dia main-main jawab. Ya, nanti kalau kau ke Jawa baru kau tanya, namanya orang Jawa itu. Oke lah. Ya, maka tahun 92 ketika saya akhirnya berangkat untuk menempuh pendidikan di seminari tinggi, pertanyaan pertama saya kepada pegawai-pegawai yang orang Jawa di seminari tinggi, Mas, Chandra itu artinya apa? Tak bangka nakke. Ya, itu kaget saya. Dia bilang, itu Chandra artinya bulan purnama. Singkamatongu lungku. Ya, ternyata saya punya bapak ini seorang visioner. Dia sudah bisa melihat ke depan. Oh, nanti kepalanya anakku kayak singa rak bulan. Ya, seperti bulan purnama. Jadi dia kasih nama sejak kecil. Ya, teman-teman terkasih, tahun 2020 di masa COVID, saya dipindahkan dari seminari tinggi ke Kendari. Sampai di sana, seperti dulu ya, beberapa pastor ditolak di gotong-gotong waktu mau masuk. Saya juga ditolak. Jadi saya panggil itu yang tolak. Saya bilang, kenapa kau tolak kak? Itu, bicara kok. Ya, kau kenal kak? Tidak. Saya kenal kok? Tidak. Tolong kau. Kau tidak kenal saya tidak kenal kau. Terus kita baku tolak-tolak. Saya bilang kalau ada alasan bolehlah. Ya mungkin kau tidak suka karena saya gondolo, ya itu pastormu sebelumnya orang penting, ya toh itu karena pastor sebelumnya orang penting, pendatang keriting, ya karena keriting rambutnya toh pendatang poing, ya jadi ini ya teman-teman, saya bilang ya mari kita berkenalan dulu. Setelah kita berkenalan 1 tahun, oke, you bisa masukkan surat kepada Bapak Uskup, kami menolak pastor, ya it's okay. Saya bahagia di seminari. Saya datang ke sini juga bukan karena mauku. Ini ada SK aku CC, diutus ki. Kalau saya tidak ikut, dikeluarkan kak. Jadi saya datang ke sini perintahnya Bapak Uskup. Kau mau lawangi Bapak Uskup? Tidak. Baku kenalan ki dulu Ces. Setelah 1 tahun, ternyata banyak cinta di Kendari. Berat badanku ringan di seminari karena makanannya tahu tempe lure terbang. Ya, itu makanya pastor seminari kurus-kurus ya. Itu kalau pastor gotong-gotong, wih dende banyak penyakit. Nah, dicintai ibu-ibu. Kan ibu-ibu banyak mencintai pastor. Kalau suaminya tidak. Kalau suaminya mau makan tuh jangan kok pak, asam urat kok. Jangan kok pak, kolesterol. Jangan kok pak, darah tinggi. Punah pastor ngandre kok pastor. Makan kok pastor. Ya, di Kendari ada mikodong pastor dikasih makan terus makan kok stroke. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, jadi hati-hati juga menanggapi cinta khususnya untuk para pastor. Hati-hati menanggapi cinta ibu-ibu. Jangan sampai cinta Batman alias jebakan. Ya, ini ya teman-teman terkasih. Ini dia. Yesus hari ini bertanya kepada para muridnya, apakah mereka sungguh mengenal Yesus, tahu Allah? Dan para muridnya menjawab, menurut kata orang. Ini yang bahaya teman-teman terkasih. Iman menurut kata orang. Ketika iman itu kita ikuti karena bapak tak bilang begitu, karena kita punya kakek yang ngomong begitu, karena tetangga tak yang bilang begitu, karena teman baik tak yang bilang begitu. Wih, bahaya itu. Gampang diporak-porandakan. Itu. Kenapa kita jadi Katolik? Karena bainengku Katolik. Oh, jadi karena istrinu Katolik ikut tongko Katolik. Itu. Besok kalau istrinu pindah tonga,
bunglon kau pale. Ya, itu. Ya, teman-teman terkasih, kita diajak hari ini untuk mengenal Kristus. Yesus itu seturut pengalaman pribadi kita, bukan karena kata orang, bukan karena titipan. Ini tantangan Yesus. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Oh, mereka lancar sekali menjawab. Lancar sekali menjawab. Ketika ditanya, menurutmu siapakah aku? Cuma satu yang menjawab. Nah, teman-teman terkasih, saya punya pengalaman seperti ini. Banyak yang tanya, pastor, kenapa kalau anak-anak SD mengaku dosa cepat sekali? Saya bilang, nasami cepat, karena dosanya gurunya yang diakui. Iya toh, kan ditanya, apa dosaku bu? Tulis kok, ya. Pernah kau berbohong? Dia tulis, iya pernah berbohong. Ya, toh. Pernah kau luka uangnya bapakmu? Pernah, tulis. Ya, jadi didiktekan. Ya, didiktekan pengalamannya gurunya. Ya, jadi siapa yang diakukan dosanya? Dosanya gurunya. Ya, karena itu anak SD dosanya sama semua. Kenapa orang 1 sampai 10 dosanya begitu semua? Ya, itu dia bilang, sama. Dicek, oh ternyata sebelum masuk kamar pengakuan, ya itu didiktekan oleh gurunya. Jadi saya tahu dosanya gurunya. Ya, sekarang di Kendari saya jadi moderator, ya moderator SD dengan TK. Itu. Jadi kalau mengaku dosa, saya dengar kelas berapa kok? Iya, saya dengar. Oh, dosanya gurunya ini. Ku tahu dosa anu kau. Ya, ini ya teman-teman terkasih. Itu. Karena anak-anak belum tahu dosa. Dan didiktekan, oh ini kesalahannya. Oh jadi, ya itu. Nah, teman-teman terkasih, ini pengalaman kita. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan, pastor, itu temanku tuh pindah itu dari Katolik kan, ya ke sebelah. Saya bilang, dia tidak pernah pindah. Kalau orang kenal sungguh-sungguh Katolik, dia tidak akan pindah. Tapi ketika dia tidak mengenal, maka dia pindah. Itu. Nah, teman-teman terkasih, ini masalah kita. Apakah kita sungguh mengenal Yesus? Apakah kita juga mencari tahu Yesus itu orangnya seperti apa? Bacaan-bacaan hari ini memperkenalkan kepada kita siapakah Yesus itu. Pertama, Yesus itu memperkenalkan yang namanya salib. Kan hidup kita itu ada 3 layer. Layer pertama itu penuh dengan tantangan. Anak-anak sampai dengan orang dewasa, ya, sebelum kerja penuh tantangan. Saya ingat saya masuk seminari, teman-teman, hampir dipulangkan. Gara-gara apa? 4 hari pertama rektor yang kasih bangun saya. Karena di luar, saya kan masuk dari SMA Negeri 2. Ya, sesudah tamat SMA baru masuk. Saya biasa bangun pagi jam 6. Di seminari bangun jam 5. Begitu saya buka mataku hari pertama, rektor, bangun kok, terlambat kok. Bangun. Ya. Hari kedua, rektor lagi. Hari ketiga, rektor lagi. Hari keempat, dia kasih saya ultimatum. Besok kalau kau tidak bangun, kemasi barang-barangmu pulang. Malu-malu ke saya, siri-siri karena masa dipulangkan karena tidak bisa bangun. Ya, besoknya saya berjanji, besok saya bangun lebih cepat dari kau. Itu. Dan besoknya rektor olahraga di tengah lapangan sepak bola, saya juga di sampingnya. Bangun mau kok, bangun. Dia tidak tahu, ya itu sepanjang malam saya cuma lihat jam berapa min. Ya itu, ya malah kanak ya dikasih pulang. Jadi sepanjang malam kutunggui. Jam berapa mi? Bangun mi rektor, bangun Thomas saya. Ya teman-teman terkasih, ya karena tidak mau dipulangkan. Ini yang diusahakan, tantangan itu. Hidup di luar tidak ada keteraturan di seminari, ya itu doa, belajar, ya makan, ya tidur. Saya sebelum masuk seminari tinggi saya minta kepada Bapak Uskup,
Monsinyur, bisakah saya pergi di Roseneng? Saya mau ya dalami itu hidup sebagai pertapa. Itu berapa lama? Saya mau hidup 3 bulan. Lama sekali. Kalau begitu 2 bulan. Lama sekali. Berapa Jipale? 40 hari saja. Ternyata memang Monsinyur itu bijaksana sekali. Ya, karena saya sampai di sana, bangun jam 2:30. Karena kalau teman-teman sebelah doa 5 waktu, dia 7 kali berdoa. Jam 3, jam 6, lanjut misa jam 8, jam 12, jam 2, jam 5 sore, jam 8. Itu 7 kali. Jadi karena ditahu ini susah saya bangun, itu dikasih tempatkan ada bruder ya rahib satu orang Padang, ya Sangmo ya. Jadi tiap pagi dia kasih bangun saya. Omo, kan di Jawa dipanggil Romo toh. Omo, ya. Omo, ya. Jadi saya juga dari sebelah. Mangung Omo, ya. Saya dikasih bangun sama ya rahib yang bagus sekali ya. Ini teman-teman ya. Tantangan itu, tantangan keteraturan. Dan persis orang Katolik itu tantangannya apa ya? Tantangannya apa teman-teman? Tantangannya doanya itu teratur. Doa orang Katolik itu teratur, bukan gaya sambarangan. Iya toh. Doa makan orang Katolik sederhana ji. Tidak boleh ada yang orang Katolik yang bilang tidak tahu kau berdoa. Kau berdoa makan toh sederhana ji, satu kata ji kau bilang. Yesus terima kasih. Titik tanda salib kok, daripada kau putar-putar. Iya toh, putar-putar sebentar di tengah jalan, ndak ada kau bisa bilang diam mau kok. Pernah saya alami tuh ya, waktu saya ditugaskan di Toraja, motongi gaya-gaya ini anak buahku di pastoran, dia pelajari bahasa Toraja. Tiba-tiba mau doa makan, pastor saya pimpin bahasa Toraja. Pimpin mau kok. Dia pimpin, bunga-bunga kata-kata anak. Itu. Sampai di tengah, diam ki. Kami juga diam. Tiba-tiba dia bilang, amin bang mo. Amin saja. Dan tetap mau melanjutkan. Saya bilang, itu kau gaya-gaya tadi. Jadi doa itu sederhana. Kan kita cuma mau berterima kasih. Ya, saya pernah alami doa di Ganjuran. Doa makan ini, saya bilang cipur mi poin jam 2, doanya poin. Tuhan terima kasih untuk cuaca yang bagus. Petani-petani yang rajin menanam padi. Saya bilang mati anaknya, baru menanam, belum menyiangi, belum memanen, belum bawa di penggilingan, belum dia masak. Mati anaknya, doa apa ya itu. Jujur saja teman-teman. Kalau kita doa makan baru ada yang panjang sekali, pasti balis kok. Ya mati mi cacing, belum pokok selesai ada. Ya, ini ya teman-teman, doa orang Katolik sederhana. Ceto orang Jawa bilang, ya itu ada keteraturan. Dan biasanya keteraturan, disiplin itu ini yang tidak disukai. Saya teman-teman, kalau saya mau siapkan khotbah, saya butuh 10 jam. Dan saya pergi duduk, diam, tenang. Tidak bicara apa-apa. Kule kau memuliakan Allah, lompat-lompat kok. Singka matong pongoro. Ya, itu. Kaget-kaget tong itu Yesus dari atas. Ngapa ya? Ya. Itu. Ya teman-teman terkasih, kadang-kadang kita ini yang kita senangi itu yang kita mau doakan. Dan apakah betul-betul doa? Doa itu adalah teman-teman sederhana, penyerahan diri kepada Allah. Tuhan, ini aku, Yesaya bilang, utuslah aku. Sederhana. Yesus terima kasih sudah ada makanan, selesai. Jangan kau putar-putaran no. Bingung kok nanti. Jadi ya kalau ada yang bilang masa doa singkat sekali, kau tonjeng bikin panjang dong. Ya itu kau bikin panjang, habis itu di tengah-tengah ya kau bingung mi. Nggak tahu melanjutkan Yesus. Ya
Ya, teman-teman terkasih, kadang-kadang doa itu kita pikir juga cerewet, kata-katai Tuhan. Habis itu Tuhan baru mau bicara, kita bilang amin. Mau kok kalau ada temanmu, dia tonjem bicara terus. Begitu kau mau bicara, selesai. Ya pasti kau bilang, ya untung Tuhan itu baik. Kita cereweti dia, kata-katai dia, habis itu amin. Selesai. Doa, duduk, tenang, diam. Yesus, ini saya. Kau tahu masalahku, Ces? Iya. Ya, saya datang serahkan diri kepadamu. Ya, selesai. Iya toh. Lihat nah, itu. Jangan mau kau bilang, Yesus, kosong dompetku, kau dong belum pakai dapat proyek. Ya, itu gerakkanlah hati ini. Kan dia tahu dia apa yang dia mau kasih kok. Ya, jangan mau kau dikteki lagi, ini yang saya mau nah, ini yang saya mau, ini yang saya mau. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Satu kali hari Selasa olahraganya frater itu hari Selasa teman-teman di seminari tinggi. Saya di WA, ya Tuhan, semoga sore ini tidak turun hujan. Karena kami mau main bola. Ini dari temanku yang biasa ikut main bola, mantan frater. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kabulkanlah doaku. Kasama ji. Apa ji? Ya, teman-teman terkasih, ini yang kadang-kadang ya Yesus menantang kita untuk ikut dia. Kedua, Yesus menunjukkan kepada kita hidup kita itu satu lapis pertama tadi saya sudah bilang ya, penuh tantangan, dan ketika kita ikut Yesus penuh tuntunan itu, dan ketika kita sungguh-sungguh ya ikut lagi dia penuh pantangan itu. Jadi dia menuntun kita, lalu sesudah itu banyak pantangannya itu. Pantangannya itu apa? Jangko istrinu dua, ya, jangko STT, selingkuh tipis-tipis via WA, dan selingkuh tebal-tebal, ya, itu, ya, ini, ya, itu, ya, ini pantangannya. Pantangan berikut, ya, itu pantangan berikut. Jangan mencuri, banyak sekali pantangannya. Dan persis teman-teman terkasih, inilah yang dikehendaki Yesus. Dan kadang-kadang ini yang manusia tolak. Ketika Allah mulai memperkenalkan dirinya, kita bilang, bukan itu yang saya mau. Banyak murid yang mengundurkan diri setelah Yesus menyampaikan salib. Dan Yesus menantang para muridnya, kamu juga tidak mau pergi. Teman-teman terkasih, kita diingatkan, kita ini pengikut, bukan bos. Seperti kata saya kepada teman-teman di Kendari, bukan mau ku datang ke sini, Ces. Saya juga diutus uskup ini SK kue. Kalau saya tidak datang, dipecat kah? Itu saya ikut sama teman-teman terkasih. Menjadi manusia Kristiani itu artinya menjadi pengikut Kristus. Apa yang dia mau kita lakukan, bukan apa yang saya mau. Dan kalau apa yang saya mau, artinya kita mau jadi bos, Yesus ya jadi anak buah. Maka kadang-kadang dalam doa juga kita tidak sadar, kita ini jadi bos. Yesus, ya sedikit ji permintaanku, Ces, 10 ji proposalku, ya tolong kau penuhi 8 nah. Jago no. Ya, ini ya teman-teman terkasih, ini harus kita sadari. Datang kepada Yesus kita cuma kasih tahu, ya, seperti Bunda Maria dalam Yohanes 2. Bunda Maria itu doanya bagus sekali. Dia pergi melapor orang kekurangan anggur di Kana. Dia cuma bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Titik. Itu. Bunda Maria tidak bilang sediakan kau anggur. Enggak. Dia cuma bilang mereka kehabisan anggur. Karena Yesus sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Itu ya, sama teman-teman terkasih, ya. Kita datang kepada Yesus cuma kasih tahu, labu sudoiku kodon Yesus. Ya, teman-teman terkasih, semester lalu saya butuh 16 juta karena ada 5 anak yang saya ongkosi tinggal di pastoran di Clemens. Saya cuma bilang, Yesus, butuhkan 16 juta, Ces.
mau bayar uang semesternya ini anak-anak. Teman-teman tahu dia kasih berapa saya? 21 juta. Itu. Mungkin Yesus bilang, gondolo pakai no kau doakan ini, pelihara ini anak-anak. Nah, pakai mau kau lebihnya. Ya, itu. Ya, teman-teman terkasih, Yesus tidak pernah memberi pas-pasan. Dia selalu memberi berkelimpahan. Tapi masalahnya apakah kita mau berpasrah diri kepada Dia? Ya, karena waktunya ketika kita berserah kepada Dia pasti indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.